أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد ربك حتى يعطيك اليقين الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا شهيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahimahullah. Puja dan puji syukur dan syukur di malam ini mari kembali zahiran wa batinan kita haturkan kehadiran zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan demi kenikmatan yang tidak pernah putus, setiap saat dan detik mengalir dalam kehidupan kita. Kembali kita ikrarkan bersama dari hati kita yang paling dalam, kita ikrarkan di kaulina alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita, keluarga kita termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia. Amin Allahumma amin. Amin. Saudara-saudara Allah, alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan rutinitas menjelang Ramadan, yaitu pengajian penutupan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Mushola Nurul Iman Pabebahan. Tentunya atas nama pribadi dan keluarga, juga keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren, yang pertama kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu rahimahullah, khususnya kepada Sohibul Baik Al-Mukarram Bapak Muhadi sekeluarga, dan juga koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Pabebahan, Purwodadi, Akhinal Kiram Al-Ustadz Bapak Supriyanto sekeluarga, atas segala keikhlasan pengorbanan apapun itu wa zahirun wa batinan demi terlaksananya kegiatan kita setiap 1 bulan sekali, yaitu di malam Selasa minggu ketiga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, kami atas nama pribadi, keluarga, dan juga Majelis Taklim memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan dalam bentuk apapun, baik lahir maupun batin. Dari hati yang paling dalam kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga di penutupan pengajian bulanan kita malam ini, dan bismillah kita buka kembali di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, ditutup segala pintu kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kekafiran, kebatilan kita dan keluarga kita, dan dibukakan pintu keberkahan, dibukakan pintu
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya perjuangan kita masih panjang. Perjuangan tidak ada akhirnya. Akhirnya adalah satu-satunya yang mengakhiri adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perjuangan adalah sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Berjuang untuk betul-betul mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang agar mampu menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Maka tatkala kita introspeksi Iqra binafsi, di saat kita membaca di dalam perjalanan kita masing-masing, ternyata begitu jauh langkah kita, baik lahir maupun batin, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terasa berat baik lahir maupun batin kita di dalam menuju Allah. Jasad mulai semboyongan diajak berjuang menuju Allah. Pikiran mulai hadir keraguan-keraguan, batiniah mulai hadir kegelapan di dalam niat dan juga etikanya. Maka berjuang adalah bagaimana kita mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan hati yang baik, lahir diberikan pikiran yang baik, lahir diberikan jiwa yang baik, diberikan ruh rasa yang baik, dan kita telah mengotorinya dengan membiarkan nafsu duniawi kita mengalahkan nurani yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan. Apa yang perlu kita korbankan? Segala yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan kepada satu titik sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh yang guru kita dan juga guru kita, bahwa 3 senjata yang harus kita pegang, yang harus sering kita kontrol agar kita mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi nasihat yang sering disampaikan oleh yang guru kita, yang harus kita jaga bersama-sama. Yang pertama adalah fillah, yang kedua billah, yang ketiga lillah. 3 ini jangan sampai hilang. Yang pertama adalah fillah. Apa makna fillah? Bahwa kesadaran ini jangan sampai hilang, dipertahankan, digali, bahwa kita adalah fillah, kita ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup itu di alam rahimnya Allah, di dalam rengkuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang masih mampu menjaga fillah, dia sadar bahwa yang hebat itu Allah, yang maha suci Allah, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha pandai, maha cerdas. Semua ini milik Allah. Dia menyadari bahwa dia itu hidup karena dihidup
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetaplah menjaga batinnya kita, angan ruh rasa kita untuk tetap fillah, menyadari kita ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, maka tatkala manusia ini lepas dari fillah, ibarat melepaskan diri dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hancurlah. Apa? Hancur niat etikatnya, hancur keyakinannya. Sebab mulai lepas kesaksian yang benar menjadi kesaksian palsu, akan tumbuh otomatis merasa benar, merasa hebat, merasa kuat, merasa pandai, sebab lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah billah. Kalau billah ini adalah etikat batin, kemurnian di dalam batin kita, angan kesaksian bahwa kita dalam genggaman Allah, maka billah artinya bersama dengan Allah. Apa? Mulai di dalam kita bergerak, beraktivitas, baik lahir maupun batin, harus dijaga betul-betul billah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melibatkan Allah di setiap pergerakan kita, melibatkan Allah di setiap gerak langkah kita, kemanapun harus billah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu langkah yang tidak dengan billah, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin langkahnya akan terbimbing, sebab melibatkan Zat yang Maha segala-galanya. Yang ketiga adalah fillah. Apa? Yang ketiga adalah lillah. Apa makna lillah? Setelah kita bergerak melibatkan Allah, setelah kita melakukan aktivitas lahir batin billah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terakhir adalah lillah. Semua pergerakan ini harus kita persembahkan semata-mata demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah betul-betul hanya kita persembahkan untuk Allah, karena Allah, krono Gusti Allah. Salatku karenamu ya Allah, ibadahku, hidup matiku hanya aku persembahkan untukmu. Tiga ini tatkala dijaga dan terjaga, maka yakin manusia akan mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala tiga ini lepas dari genggaman manusia, lepas dari kehidupan manusia, maka dia akan terlepas dari jalan yang benar. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini wasiat dari yang guru kita yang harus kita jaga dan kita perjuangkan. Bagaimana kondisi batiniah kita betul-betul di dalam genggaman Allah, berserah diri total kepada Allah. Bagaimana langkah kita melibatkan Allah billah. Sebab kalau tidak melibatkan Allah, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mampu membimbing langkah kita. Tentunya langkah akan geladrah, akan salah. Fillah, kalau gerak lahir batin, hidup dan mati kita tidak kita persembahkan sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun, sebesar apapun pengorbanan kita, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang ditolong selamat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul mampu mewujudkan
lillah sebagai bekal kita di dalam menggapai ridha Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara rahimakumullah, alhamdulillah doa-doa kita yang telah kita panjatkan semoga betul-betul dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam penutupan pengajian bulanan, malam Selasa minggu ketika majelis taklim at-taqir kalian di Palembahan Purwodadi ini, semoga betul-betul diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga segala pintu kemaksiatan kebatilan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibukakan pintu keberkahan sehingga ke depan perjuangan kita, penghambaan kita, ibadah dan amal soleh kita semakin tertata semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara dari awal sampai akhir segala kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillahi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.